sepakat Bu Marti, kelas ini adalah gratis yang dapat sertifikat yang ikut dua kelas secara berturut-turut, bukan hanya satu kelas. Jadi nanti kalau merasa aku udah ikut dua kelas, kalau tidak isi daftar hadir, berarti kita anggap teman-teman tidak hadir. Begitu ya. Nah, agar tidak berlama-lama lagi, sudah sampai di tengah-tengah kita, gitu ya. Bunda kita, Bu Dokter Sumarti yang akan menyampaikan banyak hal kali ini tentang numerasi, teman-teman. Jadi ada beberapa hal yang teman-teman mungkin butuh pensil, butuh kertas untuk menyimak, mendengar, dan kemudian nanti kita akan bersama-sama memfollow up ilmu dari beliau hari ini. Dipersilahkan Bu Marti, waktu sepenuhnya. Mangga. Terima kasih Bunda Nurul. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya saya mohon maaf sudah mengubah jadwal harusnya kemarin tapi menjadi hari ini karena saya sedang bertugas di Kemendikbud ya. Jadi sekalian saya sampaikan bahwa materi yang saya sampaikan sekarang ini adalah materi yang selama ini saya bawakan untuk workshop atau BIMTEK ya transisi PAUD SD yang kami berikan kepada instruktur-instruktur level provinsi tingkat nasional ya. Jadi biasanya dari setiap provinsi itu hanya sekitar 2 atau 3 orang begitu ya. Jadi mudah-mudahan ini akan bermanfaat. Nah, nanti kalau misalnya ada yang kurang paham atau apa, langsung saja chat ya, karena eh, saya targetnya untuk menyampaikan materi ini adalah untuk memberikan pemahaman dan pemahaman itu akan memperkuat akan memberikan belief yang baru tentang satu pembelajaran sehingga kita bisa menjadi guru yang menyampaikan ilmu dengan belief yang tepat ya. Itu visinya. Oke, baik, mohon izin saya akan share screen ya. Eh, Ini konsep pengembangan numerasi pada anak usia dini ya. Nah, ini ada ice breakingnya. Ini sebenarnya kalau dalam posisi offline. Tapi karena ini dalam posisi daring, saya tetap akan menjelaskan. Jadi ini sebenarnya adalah ice breaking yang berkaitan dengan pola. Nah, jadi pola itu nanti juga akan masuk ke dalam numerasi ini. Pola itu apa? Mungkin kalau teman-teman ada pola geometri, ada pola satu-satu, ada pola seriasi dan lain-lain ya. Nah, jadi yang dinamakan pola itu sesuatu yang dilakukan secara berulang dan ulangannya itu bisa di trace ya, bisa bisa dilihat kemunculannya gitu ya. Jadi misalnya ini kan ada gajah, palem, sama kera gitu. Misalnya ketika gajah eh, anaknya disuruh pegang kepala gitu ya, gajah, nah, terus kemudian pohonnya misalnya begini gitu ya, terus kerahnya begini gitu. Eh, kita bisa main-main di sini juga kayaknya ya, Bunda Nurul ya, dengan menggunakan ini aja. Jadi biar biar Sangat bisa, Bun. bisa ya. Hmm. Silakan. Oke ya. Kalau gajah, silahkan pegang kepalanya seperti ini. Silahkan yang mau ikut main untuk apa namanya untuk membuka kameranya ya. Ini gajah ya, ya. Ini palem, palem ya. Ini kera. Ya, saya ulangi. Gajah, palem, kera. Oke ya. Baik, itu pola yang pertama. Ya, sekarang ketika saya bilang gajah, maka eh, bagaimana posisinya gajah? Oke, palem, ya, kera. Oke, itu pola yang pertama. Sekarang dengarkan, gajah, gajah, palem, kera. Oke, berikutnya kira-kira apa? Ya, polanya gajah, gajah, palem, kera.
Berarti berikutnya, ya silahkan gerak. Ah, oke, oke, baik. Eh, boleh juga apa namanya dicat ya. Heeh. Jadi tadi polanya adalah gajah, gajah, palem, kera. Jadi gajah, gajah, palem, kera. Ya. Oke, itu pola yang pertama. Sekarang yang pola yang kedua. Gajah, palem, kera, kera. Berikutnya. Oke, lanjutnya. Oke, ya. Terima kasih. Ya, ya. Jadi itu nanti bisa dipakai untuk permainan ya. Jadi nanti misalnya gajahnya dijadikan 2 kali, palemnya dijadikan 2 kali dan lain-lain. Jadi kita hanya gini, misalnya gini, gajah, palem, kera. Berarti kan berikutnya gajah, palem, kera. Berikutnya lagi. Nah, itu anak apa kita sudah nggak bisa nggak ini lagi, nggak mengucapkan lagi. Kita coba melihat anak mampu nggak mengingat itu. Itu yang namanya pelajaran pola ya. Pola satu-satu. Kalau misalnya gajah-gajah palem kera, itu namanya adalah pola 2-1-1. Nah, gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya gajah palem-palem kera, itu berarti 1-2-1. Nah, gitu ya. Nah, kenapa pola ini penting? Kita akan melihat di slide berikutnya ya. Jadi ini miskonsepsi matematika apa numerasi ya. Jadi kemarin juga saya terima kasih Bunda Nurul sudah memfasilitasi ya rata-rata teman-teman masih menyamakan antara matematika dengan numerasi ya. Coba mari kita lihat apakah memang betul matematika dan numerasi itu sama atau yang besar itu lebih yang mana? Apakah numerasinya atau matematikanya ya? Oke. Saya akan memberikan beberapa pernyataan ya. Nanti kalau misalnya sepakat ya itu ditulis di chat saja. Misalnya nanti ada fakta atau mitos ya. Nanti kalau fakta silahkan ditulis F, kalau mitos ditulis M ya. Fakta atau mitos. Fakta ditulis F, mitos ditulis M ya. Oke ya, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Fakta atau mitos? Anak usia dini belum siap untuk belajar matematika. Fakta atau mitos? Coba saya cek. Wih, Bervariasi, Bu. bervariasi. Iya, mari kita lihat fakta atau mitos. Iya, jadi ternyata, sebentar, sebentar, sebentar. Ya, fakta atau mitos? Ternyata ini mitos ya. Jadi anak usia dini itu dapat secara aktif membangun pemahaman dari pengalaman sehari-hari ya. Jadi jangan bayangkan yang namanya numerasi itu selalu ada angkanya. Tapi hal-hal yang bersifat keseharian full itu ya, misalnya saat makan, saat dia mengambil pakaian, dia juga belajar numerasi ya. Karena apa namanya masih untuk anak usia dini sehingga untuk numerasinya itu tidak selalu ada simbol-simbolnya. Tapi hal-hal yang bersifat talk ya, apa namanya pembicaraan-pembicaraan, misalnya begini, hari ini kamu mau pakai baju warna apa? Merah gitu. Sama apa? Sama biru ya. Kemarin kamu pakai warna apa? Merah sama biru ya. Berarti hari ini sama kemarin sama nggak bajumu? Sama gitu. Itu namanya persamaan kan? Nah, persamaan itu salah satu juga dasar-dasar dari matematika, dasar-dasar dari numerasi. Ya, kita bisa lihat bahwa untuk menjumlahkan apa namanya? Untuk menjumlahkan desimal itu perlu persamaan kan? Persamaan desimal kan? Nah, itu berarti sesuatu yang sama itu adalah bagian dari konsep matematika ya sesuatu yang berbeda jadi persamaan perbedaan itu adalah konsep dasar matematika ya nah ini yang perlu Bunda semua tahu bahwa matematika itu tidak selalu terkait dengan angka tidak selalu terkait dengan simbol tapi juga termasuk yang berkaitan dengan bagaimana cara kita bertutur
Maka menyambung dengan materi kita kemarin literasi, ya, literasi dan numerasi ini sebenarnya kalau secara area otak itu areanya sama. Maka orang yang belum bisa mengurutkan cenderung belum bisa juga membaca, apalagi menyusun kalimat gitu. Karena apa? Misalnya kata mama, itu kan urutannya kan a, a, itu kan. Ketika urutannya diubah coba, misalnya a, a, em, jadinya apa? Maam kan? Apakah bermakna? Tidak bermakna. Misalnya diganti eh, a, a, em, em, kan jadi am, kayak gitu kan. Nah, itu juga tidak bermakna kan? Artinya apa? Ketika anak belum mampu mengurutkan, otomatis secara literasinya juga dia belum sampai ke sana. Jadi jangan dikira urutan itu sesuatu yang selalu berkaitan dengan satu, dua, tiga. Tidak. Ya. Urutan ketika kita mau eh, membuat teh, es teh misalnya, ya. Urutan membuat es teh. Itu kan biasanya kita menyebutnya sains. Coba kita lihat ya. Es teh. Itu kan ada urutannya. Kalau misalnya nih ya, ibu eh, memasukkannya itu esnya dulu. Setelah esnya itu tehnya, teh celup misalnya, ya, saya nggak nyebut merek. Terus kemudian itu baru gulanya. Terus setelah gulanya itu baru air panasnya. Jadi urutannya dibalik. Kira-kira jadi es teh tidak? Gimana, Bu? Jadi es teh tidak, Bu? Oh, enggak, Bu. Iya, Bu Muji. Betul sekali. Kenapa tidak jadi es teh? Karena urutannya tidak tepat. Nah, itu ya. Nah, maka ya inilah yang mendasari saya untuk menyusun ini apa namanya? Salah satu observasi saya kalau mengobservasi kesiapan belajar anak itu tidak menggunakan materi yang terlalu canggih, Bunda Nurul. Jadi saya melihat dari bagaimana pola makan dan bagaimana dia berwudu. Wudu itu kan urutan. Ternyata dari hasil pengamatan kami, anak yang wudhunya cepat urutannya, sama sholatnya cepat bagus urutannya, itu sejalan dengan perkembangan matematika dan perkembangan literasinya. Itu. Sehingga ini memberikan energi yang apa namanya yang positif buat saya untuk terus memberikan urutan-urutan yang tepat itu ya, apalagi yang berkaitan dengan rukun ya dengan cara yang tepat ya. Oke. Lanjut sekarang berikutnya. Pernyataan kedua. Numerasi atau matematika hanya dapat dikuasai oleh anak-anak yang cerdas oleh gen matematika. Kok jadi begini? Ini harusnya. Saya salah. Udah ada jawabnya, ternyata itu mitos. Iya ya. Jadi bukan karena faktor biologis ya. Kita tidak boleh melupakan bahwa semua anak terlepas dari latar belakang dan pengalaman sebelumnya memiliki potensi untuk belajar matematika. Jadi ibu nggak usah khawatir. Aku nggak cerdas matematika, maka aku nggak apa namanya nggak bisa belajar matematika. Nggak Bu, itu hanya malas saja Bu ya. Hmm. Dulu, nah terus nanti gini, eh, Bu, kan itu ada itu 8 kecerdasan. Nah, nanti lihat lagi ya, apakah memang betul 8 kecerdasan itu masih dipakai atau tidak sampai sekarang ya. Nah, gitu. Karena buktinya, bukti fisiknya tidak ada otak yang terbelah-belah, tapi semuanya itu ada jadi satu. Nggak ada juga otak itu, oh kalau bahasa otak kanan, oh kalau matematika otak kiri. Ternyata bahasa saja itu otak kanan dan otak kirinya itu bareng. Otak kanan yang berkaitan dengan makna ya sama imajinasi, otak kiri itu berkaitan dengan tata bahasa sama fonetik gitu kan. Sama ketika matematika. Ketika kita penjumlahan misalnya ya, kita memahami nilai itu ada di kanan, tapi ketika operasionalnya itu ada di kiri gitu loh. Jadi ini juga akan memberikan konsep yang baru itu tentang perkembangan otak. Bahwa otak itu, oh ya, belajar Quran dengan otak kanan nggak bisa belajar Quran dengan otak kanan karena otak kirinya juga harus ikut gitu ya. Karena itu menjadi satu kesatuan ya. Nah, jadi termasuk juga matematika. Jadi nggak ada orang itu hanya oh dia cerdas matematika, dia nggak cerdas bahasa nggak gitu juga. Jadi artinya ya bisa dipelajari. Apalagi ini memang betul-betul ilmu yang kalau urutannya ya, kalau para salafus soleh itu belajar ya setelah Al-Quran, hadis itu mereka belajar bahasa, yaitu bahasa Arab, tata bahasanya. Setelah itu belajar ilmu mantik.
setelah belajar ilmu mantik itu belajar namanya aljabar. Nah, aljabar itu matematika. Baru setelah itu dia belajar ilmu-ilmu yang lain. Jadi para ilmuwan-ilmuwan ya yang dapat mengukir sejarah itu karena memang dasar literasi dan numerasinya itu tuntas gitu, ternyata ya. Oke, mudah-mudahan saya tidak kena prank lagi. Bisa sekarang Bunda Nurul. Mengajarkan bilangan yang sederhana dan bentuk sudah cukup untuk pendidikan anak usia dini. Victos apa namanya? Victos. Fakta atau mitos? Kok jadi Victos? Coba saya lihat nih. Oh, fakta. Ada yang mitos. Oh, mitos. Wih. Tapi ada yang bilang fakta juga. Coba kita lihat. Ternyata mitos. Ya. Jadi, pembelajaran matematika dan ini bersifat mendalam dan luas. Jadi mencakup ide-ide besar ya. Jadi jangan salah, nanti anak-anak itu juga bisa belajar aljabar. Anak-anak itu juga harus belajar geometri. Anak-anak itu juga harus belajar tentang analisis data ya. Cuman nanti bagaimana cara mengajarkannya dan bahasanya apa, bagaimana kita how to deliver ke murid, nah itu yang harus kita pikirkan ya. Jadi matematika atau numerasi itu bukan hanya sekedar ya udah yang penting ini aja angka 1 sampai 10 atau angka 1 sampai 100 itu nggak bisa Bunda. Karena angka itu adalah part of numerasi ya, numerasi itu masih banyak sekali. Bilangan aja itu ada namanya bilangan cacah, ada bilangan asli, ada bilangan bulat ya, terus kemudian ada bilangan desimal ya, ada operasional bilangan, itu bilangan doang gitu ya, belum lagi apa bentuk-bentuk geometri dan lainnya. Oke. Sekarang yang pernyataan berikutnya. 4. Matematika hendaknya tidak diajarkan sebagai mata pelajaran dan berdiri sendiri. Mitos atau fakta? Nah, mitos. Ada fakta. Nah, jadi nggak boleh ya di pelajaran sendiri ya. Oke, coba kita cek. Matematika dapat menjadi subjek studi yang menarik dan mengasihkan secara sendiri. Artinya apa? Boleh jadi mapel itu. Ya, boleh gitu ya. Nah, tapi tidak selalu perlu diintegrasikan. Lah kalau misalnya mengajarkan operasional bilangan, selalu diintegrasikan, ya ora iso, Bu. Jadi ya ada apa masa-masanya di mana matematika itu sebagai satu pelajaran tersendiri. Ya. Misalnya untuk mengajarkan konsep satu, konsep dua, itu tidak selalu dalam tematik. Gitu, ya. Nanti Ibu kalau mau mempelajari khusus matematika tingkat PAUD yang menjadi subjek tersendiri, itu silahkan nanti matematika ala Montessori. Nah, itu matematika yang memang sebagai subjek ya. Nah, Bunda Nurul sudah punya modul matematikanya Montessori? Belum, Bun. Ya udah, tenang, nanti saya kirim ya. Cih. Yang lainnya pasti kepo. Ayo, pengen Ya, nggak? tapi saya nggak mau ngajar ya Bun. Jadi sebelum kamu ketempuhan, karena apa itu sudah sangat mudah, sudah sangat operasional, ya. Oke, lanjut. Nah, ini yang kemarin. Anak belajar matematika harus melalui interaksi dengan benda-benda konkret. Mitos atau fakta? Coba kita lihat. Fakta semuanya, Bun. Wis, fakta. 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 Wes. Oke, sebelum saya tulis jawabannya. Oke, sekarang. Kalau misalnya mau mengajarkan estimasi, itu harus ada konkretnya nggak? Apa sih konkret itu? Yuk, silakan dijawab di chat. Apa sih konkret itu? Nah, benda nyata, media nyata. Oke, sekarang saya tanya, udara itu nyata tidak? Udara itu nyata nggak? Loh, tidak. Coba kita tiup. Ada nggak? Udara nyata. Iya. Nah, kalau itu konkret nggak? Kalau begitu berarti udara konkret nggak? Konkret. Oke, baik. Jadi kalau sekarang saya mau apa bertanya, kira-kira
dari Jakarta ke Surabaya memerlukan waktu berapa jam? Itu konkret nggak? Bisa pakai benda nggak? Nah, oh konkret. Bendanya apa dong? Kalau misalnya kira-kira waktu untuk ke Surabaya memerlukan waktu berapa jam? Bendanya apa? Oke. Berarti, nah, estimasi waktu jam ini itu apakah perlu mengenai benda? Tidak, sayang. Jadi konkret itu tidak selalu ada bendanya, tapi konkret itu bisa berupa pengalaman, ya. Oke, kita lihat. Jadi, penggunaan bahan konkret memang efektif untuk mendorong anak berpikir untuk membuat hubungan antar objek. Walaupun demikian, yang paling utama adalah bagaimana membangun ide tersebut menggunakan pertanyaan pemantik. Misalnya, menurut kamu mana yang lebih banyak? Kira-kira apa yang terjadi ya kalau misalnya itu ya apa handphone ini saya lempar itu tidak perlu dikonkretkan. Kalau dilempar ya pecah bu, gitu loh. Jadi yang penting itu idenya. Jadi ada yang namanya hands on. Hands on itu artinya bisa dipegang ya, bisa diindra. Ada yang minds on. Minds on itu artinya adalah masuk akal. Jadi tidak selalu konkret, tapi harus hands on dan mind on. Ya, itu apa namanya yang menjadi belajar matematika itu. Jadi matematika itu harus konkret dan logis, gitu ya. Jadi logis bisa juga, konkret juga bisa, gitu. Jadi kadang-kadang tidak konkret artinya tidak bisa dipegang, tidak menggunakan benda-benda, tapi itu logis dan konkret dalam dunia nyata. Itu bisa, ya. Dan selain konkret, itu juga ada yang namanya konteks. Ya, jadi konkret saja tidak cukup, tapi konteksnya itu harus ikut. Ya, oke, lanjut. Nah, ini jadi kemampuan numerasi itu adalah kemampuan peserta didik ya untuk berpikir mengenai konsep prosedur ya untuk menyelesaikan masalah sehari-hari ya. Jadi ibu-ibu yang di pertanyaan sebelumnya ya pertanyaan pretest waktu itu, apakah numerasi itu bagian dari matematika? Ya. Jadi matematika itu payung besarnya, numerasi itu adalah bagian kecil dari matematika yang digunakan secara awam oleh semua orang. Artinya bukan orang profesi tertentu. Maka kayak misalnya sin, cos, tangen. Ibu pakai nggak? Coba cek. Sin, cos, tangen. Pakai untuk apa, Bu? Sin, cos, tangen. Pakai untuk apa, Bu? Sekarang. Halo. Hmm. Ibu pakai nggak? Sin, cos, kalkulator. Maksudnya sin, cos tangen kalkulator. Gimana nih? Bukan. Kita belajar sin, cos tangen itu kan untuk kemiringan, ya kan? Nah, kita sebagai ibu rumah tangga perlu nggak itu menggunakan tingkat kemiringan? Tidak. Karena apa? Itu yang pakai Pak Tukang. Kalau nggak Pak Tukang, yang menggunakan itu adalah pilot. Bagaimana dia mau menerbangkan pesawat terbang. Artinya sinkos tangan itu ya, kalau ibu nggak bisa, nah, kalau bukan bidang itu ya nggak apa-apa gitu loh. Ya. Tapi kalau misalnya pecahan ya, terus kemudian aljabar gitu ya, yang X, Y itu digunakan nggak kira-kira dalam sehari-hari? 2X ditambah 3Y sama dengan berapa? Nah itu digunakan nggak dalam sehari-hari? Yang benar. Yang benar. Coba sekarang. Bu, saya punya uang 40.000. Saya mau beli ya gula sama beras. Gula sama beras, kalau gula saya kasih X, nah, terus kemudian beras saya kasih Y, saya ganti Y. Nah, misalnya beras itu harganya 1 kilo 10.000, gula harganya 1 kilo 20.000, ya.
Jadi kalau uang saya 40.000, itu dapat berapa kilo beras, dapat berapa kilo apa gula. Itu ya. Nah, itu dapat 2 kilo apa? Nah, berarti itu kan ditambah 2X ditambah 2Z itu ya. Ais keren. Nah, jadi selama ini ya, karena memang pembelajaran matematika di sekolah-sekolah itu langsung menggunakan apa? Langsung menggunakan simbol, tidak dikaitkan dengan kebutuhan sehari-hari. Itulah yang menjadikan kita semua matematika itu seolah-olah ya itu terlepas atau tercerabut dari kehidupan sehari-hari. Itu ya. Baik. Jadi, inilah kenapa anak-anak itu perlu diajarkan numerasi. Yang pertama adalah mengajarkan logika dan berpikir kritis. Jadi, yang dipentingkan tuh logiknya sama kritikalnya, ya. Jadi, kemampuan berlogika dan berpikir kritis itu diperlukan untuk menjelaskan satu sistem dan prosedur. Jadi, salah satu belief yang kita sampaikan bahwa matematika itu ada proseduralnya. Jadi, misalnya kayak penjumlahan. Penjumlahan itu kalau ada kata jumlah itu berarti anak itu harus paham bahwa jumlah itu adalah sesuatu yang bergabung atau sesuatu yang bertambah. Itu namanya jumlah. Tapi kalau Anda langsung menggunakan tanda plus, dia nggak ngerti. Tapi kalau dalam permainan, misalnya ada satu anak duduk di bangku, dua anak datang bergabung. Jadi berapa anak? Satu anak duduk di bangku, dua anak jadi tiga anak. Nah, jadi yang bergabung itu namanya ditambah. Itu ngajarinya. Tiga anak duduk di bangku. Dua anak pergi ke kelas. Ada berapa yang di bangku? Ah, itu namanya pengurangan. Jadi pengurangan itu sesuatu yang dipisahkan atau sesuatu yang dipindahkan. Maka yang harus diajarkan kepada anak usia dini itu prosesnya dalam bentuk literate yang seperti itu, bukan dalam bentuk simbol-simbol. Ya, oke. Terus yang berikutnya, untuk meningkatkan keterampilan memecahkan masalah. Nah, matematika itu mampu mengorganisir ya hal-hal yang kita tahu, menyusunnya secara sistematis, menguji hipotesa, keterampilan tersebut diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. Contoh memecahkan masalah, gitu ya. Baik, nyusun sendal. Oke. Ketika anak nyusun sendal sepasang-sepasang, ya, terus kemudian dikelompokkan berdasarkan warna. Dengan nyusun sepasang-pasang asal, kira-kira lebih memudahkan mana untuk operasional atau untuk berkegiatan. Dikelompokkan berpasangan sesuai dengan warna atau asal. Oke. Maka ketika Anda mengelompokkan berdasarkan warna, saat itulah Anda sedang memecahkan masalah. Masalah apa? Masalah rutinitas yang ada di sekolah agar mobilitas anak itu lebih cepat. Maka pembiasaan meletakkan sesuatu pada tempatnya itu juga keterampilan numerasi. Itu juga dasar-dasar matematika. Ya. Oke, yang ketiga, mengajarkan keterampilan ya, membuat perencanaan dan estimasi. Setiap hari kita perlu membuat perencanaan ya, bunda-bunda semuanya. Misalnya, kita akan datang kayak hari ini aja ya. Kita akan memulai pukul 19:15. Itu estimasinya tadi kan karena di Depok, waktu Depok itu adalah sholatnya itu eh, pukul 19:09, maka ternyata nggak cukup, Bunda.
Saya 6 menit untuk sholat itu, itu udah kayak lari gitu. Berarti estimasinya kurang tepat karena apa? Ternyata waktu sholatnya tidak seperti estimasinya. Nah, sebenarnya Bunda ya, saya menjadi semakin bermakna belajar matematika ini ya. Matematika itu sangat mengubah hidup saya ketika saya memahami dalam menggunakan untuk kehidupan. Misalnya gini, kalau saya sampaikan kemarin misalnya ya, pukul 7 kan, pukul 7 malam atau pukul 19 kan kita ketemu ya Bunda Nurul ya. Nah, tapi karena itu kalau nggak salah pukul berapa ya kemarin itu? Pukul 1 siang ya. Saya menyampaikan ke Bunda Nurul untuk bisa nggak diubah menjadi besok gitu. Karena saya sudah membayangkan kalau misalnya itu ada 3 kelompok, kalau misalnya satu kelompok itu presentasi 30 menit, ya, dan dimulai presentasinya itu adalah pukul 5 dan itu adalah terpotong maghrib, ya, saya tidak mungkin bisa membuka kelas pukul 19. Karena itu nanti selain terpotong maghrib juga terpotong makan malam sehingga bisa jadi eh, apa namanya presentasi itu berakhir di pukul 21 dan ternyata betul selesainya pukul 22 Bunda Nurul. Sehingga siang saya langsung bilang ke Bunda Nurul, Bun, kayaknya kelasnya harus dipindahkan karena ada pleno yang kayaknya kemungkinan kecil saya bisa menyebutkan. Itu namanya estimasi. Estimasi yang betul-betul kita gunakan dalam kehidupan. Nah, kira-kira nih ya, nah, saya juga akan menyampaikan bahwa ternyata matematika itu juga ada kaitannya dengan emosi, Bun. Kalau Anda terlambat, sebelum terlambat ngomong, ya, kira-kira Anda nyaman nggak kalau diperlakukan seperti itu? Coba cek. Iya, karena apa? Kita sudah mampu memperkirakan. Itu yang dinamakan literate dan numerate. Literate dan numerate ya. Kalau kemarin literate, nah sekarang numerate. Itu ya. Nih, salah satu contoh lagi. Literate dan numerate. Anda mau naik pesawat. Naik pesawat. Nah, di kabin itu kan hanya boleh 7 kilo kan. Sama ukuran tasnya itu hanya sekitar 40 kali 15 lah gitu. Ya, yang tas yang di kabin itu. Nah, terus kemudian ya, Anda ternyata punya tas ya yang lebih besar daripada itu. Tapi Anda memaksa itu untuk apa namanya ditaruh di kabin. Kira-kira yang Anda lakukan itu mengganggu hak orang lain nggak? Tolong ditulis di chat. Ya, mengganggu. Oke. Nah, pertanyaan saya, banyak nggak Anda temukan itu ya pada saat di pesawat, pada saat di area umum, pada saat parkir? Banyak nggak Anda temukan? Banyak. Udah tahu rumahnya kecil, nggak bisa parkir, beli beli mobil segede gaban. Itu sama itu unliterate dan unnumerate. Itu. Jadi sama, baik literasi maupun numerasi itu adalah untuk memecahkan masalah, bukan hanya untuk pinter-pinteran saja. Ya, oke, lanjut. Ini cakupan apa namanya kemampuan numerasi apa saja ya. Ya. Jadi ini ada bilangan. Nah, kalau bilangan Anda sudah tahu, terus kemudian ada pola, ada pengukuran, ada geometri, dan ada analisis data. 5 hal ini yang harus diajarkan kepada anak-anak ya. Jadi bukan hanya bilangan ya, ada pola, ada pengukuran, ada geometri, dan ada analisis data. Nah, pola itu nama lainnya itu adalah aljabar. Ya. Jadi mengajarkan aljabar itu salah satunya adalah pola. Ya. Nah, terus kemudian nanti di geometri, ya itu nanti juga Anda kalau mengatakan bahwa ini adalah persegi, Anda jangan bilang kotak, ya. Terus kemudian lingkaran, ya jangan ya lingkaran, jangan. Jadi antara bulat dengan bundar itu beda ya. Jadi kalau bulat itu 3 dimensi, kalau bundar itu 2 dimensi. Jadi yang betul itu adalah topi saya bundar atau topi saya bulat. Halo, topi saya bulat atau topi saya bundar?
Coba. Guys, ini masih ada tapi saya bulat. Emang tapi tiga dimensi. Halo? Bunda Nurul yang bertanggung jawab ini ya. Ya makanya dikasih materi ini, Bun. Iya. Oke, baik. Kita lanjutkan satu-satu. Nah, jadi mengapa pemahaman bilangan itu penting? Karena untuk mengenumerasi anak ya, karena pemahaman bilangan itu merupakan yang esensial, merupakan prasyarat ya dari apa namanya keterampilan-keterampilan yang lain ya. Oke, nih sekarang nih coba lihat, ini ada satu bola, dua bola, tiga bola. Ya. Jadi kalau mengajarkan yang pertama konkret itu, ini konkret visual itu nggak ada angkanya, Bu. Karena apa? Ketika satu ini diganti, ini kan bola. Bola ini misalnya harganya 50.000. Diganti dengan satu semangka. Semangka harganya 100.000. Sama-sama satunya, nilainya jadi beda. Nah, kalau Anda mengatakan Anda membuat apa namanya materi atau membuat paparan gitu ya, satu bola ya duanya bola, tiganya ya bola. Jadi nggak bisa misalnya satu bola, misalnya dua jadi rambutan, nah, tiga jadi anggur itu nggak bisa Bu. Karena apa? Yang namanya mengajarkan bilangan itu, misalnya dua bola, ketika bolanya dipisah satu-satu ya tetap namanya bola, nilainya sama, ya nilainya sama gitu. Nah, jadi nanti yang di papan-papan angkanya ya itu masih ada satu nanas, dua semangka, tiga anggur, ya itu tolong diganti ya. Itu nggak bisa. Jadi kalau mengajarkan bilangan itu harus simbolnya sama dan sebangun dan nilainya itu setara ya. Oke. Yang kedua, nah ini memahami makna dari operasional bilangan tapi dengan melihat saja. Oke. Sekarang ini ya, coba lihat yang tanda-tanda ini ada tiga, dua. Kira-kira tanda-tandanya ini isinya angka berapa? Coba saya cek. Hoi, wes, oke, baik. Yang di kolom, yang di kotak nomor dua, ya, yang di eh, lembar yang nomor dua, ya. Kira-kira ini tangan yang dua ini isinya berapa? Yang nomor dua. Oke. Heeh. Sekarang yang nomor ini, yang nomor tiga, kira-kira berapa yang tanda tanyanya? Oke. Pertanyaan saya, bagaimana Bunda bisa secerdas ini untuk mengisi angka-angkanya? Dilihat dari apa? Silahkan nulis di chat. Iya, kenapa Bunda langsung tahu ini lima, ini tiga sama dua? Dilihat dari mana? Oh, oke. Yes. Mantap. Ya, nanti bikin seperti ini ya, kartu-kartunya ya, di kelas ya. Oke, oke, baik. Ini kan tidak perlu ada tambah-tambahan kan, dan juga tidak perlu ada pengurangan kan? Ya, nih. Oke, lanjut. Sebentar. Nah, jadi melakukan operasi hitung dengan efisien dan akurat ya. Ini bisa menggunakan ini, tapi apa namanya terbatas ya. Jadi peserta didik mampu dengan tercepat ya. Terus kemudian nanti sebelum ada yang tanya, Bun, boleh nggak Bun? Itu pakai sempoa ya. Boleh kalau anaknya sudah paham tentang angka dan nilai dan semua itu hanya sebagai alat bantu mempercepat pengganti kalkulator. Itu bolehnya. Tapi kalau langsung anak PAUD diajarin sempoa, ya, itu para ahli numerasi menolak. Karena kalau hanya sempoa saja, apa namanya, numerasi itu dipersempit hanya hitungan saja. Tidak ada pola-pola yang lain, juga tidak ada kemampuan-kemampuan lain yang merupakan dasar-dasar dari matematika yang tidak terlatih. Ya, oke. Berikutnya ini ya. Konsep yang kedua itu pola. Nah, ini apa namanya nanti menjadi
dasar-dasar aljabar ya. Jadi pemahaman pola itu ada relasi, ada fungsi. Relasi itu hubungan ya, fungsi juga bisa ya. Jadi misalnya polanya ada benang, ada jarum. Jadi kalau yang satu ada dompet, ada apa? Di situ ada dua. Apa ada uang, ada jarum. Terus kemudian ada dompet, terus kemudian yang satu ada buah, yang satu ada ATM. Nah, itu yang digabungkan yang mana? Adanya apa namanya? Dompet. Yang pola yang pertama, nah, apa tuh? Tadi nggak ada uangnya, Bun. Tadi itu buah sama ATM. Iya, 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 iya. Oke, ya, itu ya. Jadi yang namanya pola itu bisa berupa relasi, bisa berupa fungsi ya, Bun ya. Jadi kalau misalnya ada sendok, ya, sama piring, ya, terus kemudian ada gelas, ya, sama apa? Terus kemudian ada gambarnya di situ. Ada gelas sama tutup boleh, ya. Nah, tergantung nanti gambarnya apa ya. Oke. Itu permainan pola ya. Baik. Terus yang kedua, pola itu merepresentasikan dan menganalisis situasi struktur matematis yang menggunakan simbol ya. Jadi ini ada dua, dua, dua ya. Jadi misalnya pola tepuk nih ya. Boleh ada bunyinya ya Bunda ya. Jadi ini tepuk satu. Ya, tepuk satu. Oke. Buka mute-nya boleh? Tepuk satu gini. Nah, sekarang tepuk dua. Oke. Kalau tepuk tiga gimana? Bun, bisa dibuka? Boleh dibuka ini? Siapa yang mau? Izin dibuka, Bu. Izin Suara Ibu. Bunda jadi tertutup. Ya, silakan siapa yang mau mewakili? Eh, tepuk satu ke kanan, tepuk dua kanan kiri, tepuk tiga kanan kiri atas. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Kanan, kiri, atas, Bunda. Iya. Sebentar. Bukan yang ini. Bukan yang ini. Eh, Ikuti instruksi saya ya. Ini Hmm. tepuk satu ya. Oh, Ini tepuk tepuk dua. satu. Tepuk Hmm. tiga ini jadi gimana? Tepuk satu Tepuk ke satu, kiri. tepuk dua, tepuk Tepuk tiga. tiganya jadi gimana? Coba tolong salah satunya membuka unmute-nya. Oke, ulangi, ulangi. Satu, dua, tiga. Oke, saya ulangi ya. Bentar ya. Ini tepuk satu, ini tepuk dua. Ya. Tepuk tiganya gimana? Satu, Ini dua, yang tiga. dua nih. Contohnya udah. Tiga. Tuh, agak. Tepuk tiganya gimana? Tepuk Satu, satu, dua, tiga. tepuk dua, Satu, dua, tepuk tiga. tiga. Nah, Dua, tiga, empat. sorry. Oke, Prok, oke. prok, prok. Halo, halo, halo. Ini, Halo, halo. Ya. ini apa? Saya menceritakan yang nomor dua ya. Nomor dua Hmm. itu ada part-partnya itu. Ya, ini tepuk satunya begini, Ya. tepuk duanya begini, Prok, prok. tepuk tiganya bagaimana? Satu, dua, tiga. Nah, tiga kali. Gimana? Sorry. Prok, prok, prok. Prok, prok, prok. Prok, prok. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Bun, betul Suara Bun. Bu Martinya tertutup, Bu. Iya, Bunda. Oke. Ini tepuk satu, ini tepuk dua. Tepuk tiganya? Tepuk tiga. Prok, 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 prok. Prok, prok, prok. Nah, itu yang benar. Tepuk empatnya bagaimana? Prok, 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 prok. Iya. Tepuk limanya gimana? Prok, prok. Tepuk limanya?
Prok. Oke, baru itu benar polanya. Oke. Oke, kita tutup kembali, Bun. Apa mau interaksi lagi dengan teman-teman? Ditutup dulu. Mute dulu ya. Oke. Siap. Gimana kembalinya aku? Ya, Bunda mau share screen lagi? Mm-mm. Mm-mm. Berarti share screen kembali, Bun. Oke. Oke, siap. Nah, teman-teman, hari ini kita belajar bahwa keterampilan pertama matematika itu sebenarnya adalah keterampilan menyimak yang harus betul-betul kita kuatkan, ya. Jadi masalah tadi kenapa yang betul adalah prok 1, 2 prok, 3 nih kenapa kok nggak prok? 1 kan ganjil, Bun. Prok kan genap. 3 ganjil apa genap? Ganjil kan? Ketika ganjil, maka yang satunya atau yang prok yang satunya itu taruhnya di belakang. Gitu. Ya, polanya begitu. Oke, lanjut. Nah, ini menggunakan model matematis. Ini 2, ini 4, ini 6. Nah, ini namanya model matematis ya. Nah, ini model matematis namanya turus. Terus juga menganalisis perubahan di berbagai konteks. Ini pola semua ya, Bun ya. Oke, ini ada cambah ya, Bun ya. Ini ada 2. Ada 2 gambar ya. Kira-kira ini yang sudah lebih tua yang mana, Bun? Yang warna kuning atau yang warna hijau? Apa yang warna pink? Yuk, tolong dilihat. Yang lebih tua yang mana? Yang warna oke. Kenapa Bunda memilih yang warna pink dibanding dengan yang warna kuning yang sudah tua? Mm-mm. Tuh kok kuning? Yang sudah lebih tua? Oke, apakah betul lebih besar? Hmm. Ya, daunnya lebih besar, sudah ditanah, dan lain-lainnya. Artinya apa? Pola itu juga terkait dengan pengalaman. Karena itulah ketika anak bermain-main di halaman, itu juga dia sedang belajar pola juga. Misalnya, anak-anak membedakan mana itu daun kering dan mana itu daun yang masih segar. Maka anak-anak akan melihat yang hijau itu rata-rata yang masih segar, yang kuning rata-rata yang sudah kering. Ternyata ada pohon ya, dalam hal ini misalnya pohon puring ya, itu daunnya kuning, tapi ternyata masih segar. Sehingga itu juga pola bahwa tidak selalu yang segar itu berwarna hijau. Sehingga kita perlu mengajarkan untuk melihat yang segar dan yang sudah layu itu dengan indikator yang lain. Ya, oke. Nah, berikutnya ini bentuk geometri ya. Mengapa geometri itu penting ya? Jadi cakupannya bentuk geometri itu ada bentuk, ada posisi, ada transformasi ya. Transformasi itu adalah ketepatan dalam menempatkan satu objek ke dalam objek yang lain ke dalam kesadaran ruang. Jadi, Ibunda, kalau kita ini ya, katanya kalau ibu-ibu itu seringnya mau belok ke kanan jadi ke kiri, itu namanya adalah kesadaran spasialnya. Jadi kesadaran spasial itu terbangun dari pemahaman geometri kita ya yang tidak optimal ya. Jadi mengapa geometri itu penting untuk kemampuan numerasi anak? Karena dengan mengeksplor bentuk, struktur, posisi, dan transformasi, peserta didik itu akan mengembangkan kesadaran ruang ya. Jadi kesadaran ruang nih, oh ini nggak cukup, oh ini lebih besar itu ya. Jadi yang tadi saya contohkan ya, ketika kamu membawa apa namanya koper yang besar ditaruh di kabin, itu kesadaran ruang ya. Itu adalah juga salah satu apa pemahaman kita tentang geometri. Dari bentuknya, dari posisinya, dan juga dari transformasinya. Nah, jadi, pemahaman untuk mengenal geometri itu perlu dibangun pada peserta didik PAUD hingga SD awal. Nah, caranya apa? Mengeksplorasi, ya, investasi dan mendiskusikan. Jadi, misalnya, ya, Anda di sekolah itu ya,
Coba lihat, cari bentuk persegi gitu ya. Anda bisa dari ubin gitu ya, terus kemudian dari jendela, dari mana-mana. Nah, itu cara mengajarkan untuk mengeksplor bentuk-bentuk geometri. Nah, kenapa nggak langsung ini segitiga, ini segi empat, ini segi lima, nggak langsung begitu? Karena apa? Kaitannya kembali lagi itu dengan kecerdasan spasial. Kalau hanya bentuk-bentuk saja, anak memang tahu. Dan nanti di SD itu ya biasanya kalau mengajarkan apa bentuk-bentuk geometri itu langsung ini segitiga, ini persegi. Tapi anak tidak tahu ini untuk apa, gitu ya. Nah, tapi misalnya dengan adanya bentuk-bentuk geometri yang kecil-kecil itu, bentuk-bentuk segitiga, terus anak-anak, oke, silakan bikin bentuk apa saja dari bentuk segitiga. Kita main Tangram itu loh, Bun, ya. Jadi ini nanti bisa jadi bunga, jadi apa. Nah, itu juga salah satu mengeksplor ya. Jadi menunjukkan pemahaman yang terkait dengan arah, jarak, nah posisi itu misalnya lebih besar, apa lebih jauh, lebih dekat. Itu juga pemahaman geometri, ya Bun ya. Hmm. Nah, ini contoh origami, tangram. Ini juga bentuk-bentuk geometri ya, Bun ya. Jadi ini meskipun bisa saja ini ada di, kalau Anda menggunakan sentra ya, ada di sentra seni, tapi pada saat ini mereka juga sedang mengajarkan numerasi, ya. Oke. Terus kemudian yang kedua ya mampu memahami bentuk gambaran mental, bentuk geometris ini ya. Jadi menggunakan ingatan visual spasial ya. Jadi kecerdasan spasial itu salah satunya dibangun dari keterampilan geometri ini ya. Oke, nah ini pengukuran. Mengapa pengukuran itu penting? Karena pengukuran itu merupakan cara menggunakan bilangan yang menyatakan sifat ya, dan itu bisa untuk bangun geometri, kemudian volume, luas, berat itu ya. Jadi itu yang perlu diajarkan yang berkaitan dengan ukuran. Jadi pengukuran merupakan keterampilan. Nah, bagaimana cara mengajarkan keterampilan pengukuran kepada anak-anak? Yang pertama kali kepada anak-anak itu diberikan justru pengukuran tidak baku ya Bunda ya. Jadi kayak misalnya kayak mengukur dengan pensil, mengukur dengan bola, mengukur dengan apa kalau waktu itu misalnya dengan jam pasir ya, itu lebih diutamakan untuk awal-awal ya, menakar itu ya. Itu semuanya numerasi ya. Jadi memahami atribut dari benda yang dapat yang terukur, memahami unit dan sistem. Nah, kenapa yang non apa yang eh, apa namanya ukuran yang tidak standar itu harus didahulukan. Yang pertama kali konsep pengukuran itu adalah agar anak paham antara ukuran dengan apa yang diukur. Misalnya, ukur panjang. Ukur panjang, jangan dong memakai timbangan gitu. Ya, silakan. Teriak dulu, anak. Oh iya, Neng. Teriak dulu, teriak dulu, teriak dulu. Hmm. Ya, maaf ya, Bun. Nah, jadi jangan sampai misalnya ya mau menakar air menggunakan timbangan beras, tentunya tidak bisa. Nah, itu yang pertama kali harus diberikan kepada anak-anaknya. Kecocokan akan apa yang diukur dan alatnya apa. Itu yang pertama. Berikutnya, ini menggunakan teknik alat ukur ya, mengukur ini dan ini. Ya iya. Oke. Ya, jadi ini terus kemudian yang berikutnya itu adalah menganalisis data itu penting ya. Jadi sebenarnya data itu, Bunda ya, itu bentuk pengelompokan berdasarkan ciri-ciri itulah yang menjadikan dasar-dasar data ya. Jadi ketika kita mengajarkan apa yang membedakan antara cangkir dengan gelas. Nah, itu apa namanya? Itu kan ada identifikasi ya. Kalau cangkir itu biasanya ada pegangannya. Kalau gelas itu tidak ada pegangannya. Kalau cangkir itu kadang apa namanya bahannya itu biasanya dari keramik. Kalau gelas itu biasanya bahannya kalau tidak dari plastik itu dari kaca. Maka kita bisa melihat mengkategorikan yang membedakan antara gelas sama cangkir itu adalah bahan dan bentuk. Maka ketika nanti menganalisis data ya, coba sekarang di kelas ini kira-kira ada berapa anak yang minumnya menggunakan cangkir? Ada berapa anak yang
minumnya menggunakan gelas. Nah, misalnya yang menggunakan cangkir itu dari 10 orang, yang menggunakan cangkir 2. Yang menggunakan apa namanya gelas itu ada 8. Maka yang dia maksud analisis data, oh kalau begitu, nah jadi data itu bukan hanya disusun-susun, tapi harus juga dilihat maknanya apa. Maka, oh ternyata kelas ini lebih suka kalau minum itu menggunakan gelas. Dari mana datanya? Tuh lebih banyak yang menggunakan gelas daripada yang menggunakan cangkir. Itu fungsinya data. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, Bunda, ya, apa namanya? Data itu diperlukan agar apa? Agar kita tidak terkena hoax. Agar kita dalam membuat keputusan itu tepat. Itu harus menggunakan data, ya. Jadi pemahaman mengenai analisis data ini diperlukan dibangun pada peserta anak usia dini, ya, menyusun pertanyaan, ya, terus kemudian memilih penggunaan cara-cara analisis data, membangun serta memahami pengaplikasian awan, ya. Jadi memahami dan mengaplikasikan konsep dasar dari kemungkinan atau probabilitas. Jadi misalnya gini, kalau langit berawan, ya, awannya tebal berwarna hitam, kira-kira akan terjadi apa? Nah, itu kelihatannya selama ini mungkin, oh itu kan sains. Iya, memang sains. Tapi itu juga numerasi juga. Karena salah satu konsepnya numerasi itu adalah prediksi tadi. Ya, oke. Baik, lanjut. Nah, ini 6 cara membangunnya. Ya, jadi pemaparan materinya ini cukup. Nah, ini praktek dan ide-ide kegiatan. Nah, ide-ide kegiatannya ini, ya, yang harus kita pahami bagaimana memfasilitasi diskusinya dan contoh prakteknya. Karena ini nanti contoh prakteknya sudah berupa SOP, Bun. Jadi nanti biar mereka mempraktekkan masing-masing. Tapi bagaimana memfasilitasinya itu yang akan saya sampaikan di sini, ya. Jadi yang pertama itu adalah keterampilan diskusi, ya, keterampilan diskusi pada saat menjelaskan. Jadi menjelaskan pemikiran matematis, ya, tadi yang logis dan lain-lainnya. Terus kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif. Jadi guru itu, ya, harus betul-betul menjadi pendengar yang aktif untuk bisa berpikir matematis. Baru setelah itu menghubungkan ide. Menghubungkan ide itu artinya apa? Dari yang dipahami oleh guru dan yang dipahami oleh anak, mari kita cari titik temunya. Ide yang mana? Itulah yang disebut membangun ide, ya. Oke, sekarang kita lihat. Nah, ini kegiatannya. Lihat ya, kita sudah memberikan contoh numerasi ini. Apa yang kamu lihat pertama kali? Atau bagian mana yang kamu pikirkan? Bilangan mana pikiran selanjutnya? Nah, teknik bertanya ini adalah cara scaffolding, ya, cara pemicu yang harus diberikan oleh guru kepada anak-anak. Jadi, Bunda, baik numerasi maupun literasi, kemampuan bertanya itu satu kemampuan yang sangat penting dan mendasar bagi guru, ya. Jadi oleh karena itulah, ya, Bunda Nurul, ya, kalau tidak salah dulu pernah ya mengadakan ini khusus untuk bertanya ya Bunda Nurul, ya. Belum, Bu. Oh belum. Belum. Maaf, saking banyaknya forum. Ya, ya, ya. Itu memang ada tuh nanti khusus bagaimana cara bertanya, teknik bertanya itu ada. Oke. Nah, yang kedua, bagaimana menjadi pendengar aktif, ya? Pendengar aktif itu peserta didik juga belajar ketika saling mendengarkan. Artinya apa? Ketika ada temannya menyampaikan, yang lain harus betul-betul mendengarkan. Maka guru itu harus menjadi model pendengar yang tepat. Nah, di sini antara literasi dan numerasi itu kawin. Itu, ya. Sama, ketika kita memahami tuturan, kemarin itu ada 6 cakupan literasi. Yang pertama itu adalah kemampuan bertutur. Pada saat kemampuan bertutur itu, guru harus menjadi pendengar. Pada saat anak-anak memahami konsep matematika, guru juga menjadi penyimak. Ya. Sehingga dari sini sebenarnya hal-hal yang pertama kali, ya, keterampilan-keterampilan yang diberikan keterampilan numerasi itu justru non-benda dan non-konkret itu lebih banyak. Keterampilan bertanya, keterampilan memprediksi, keterampilan mengungkapkan, keterampilan mengurutkan, ya. Jadi misalnya mengurutkan cerita,
Terus kemudian mencari hal-hal yang penting dari satu kejadian, itu semua adalah berpikir matematis. Ya. Nah, bagaimana menghubungkan? Wah, pembelajaran hari ini sepertinya kamu bisa membantu ibumu, 5 keripik bungkus dan lain-lain. Maka menghubungkan itu artinya adalah apa yang dipelajari. Ya, misalnya untuk penjumlahan itu bisa digunakan untuk apa saja dalam kehidupan nyata. Ya, misalnya ketika memasak, ketika kita berbagi, ketika kita apa namanya menyiapkan hal-hal gitu ya. Misalnya gini, wah kalau begitu, kalau membuat apa namanya puding ya, kalau mau dibawa ke sekolah yang lebih enak dan lebih praktis, jangan di cup. Kenapa? Kalau di cup itu nanti naruhnya susah. Wah, kalau begitu di apa dong yang lebih mudah? Oh iya, dibagi. Nanti dipotong-potong. Nah, itu apa yang terjadi? Mulai dari keterampilan untuk memutuskan data, juga keterampilan apa namanya memilih benda geometri, ya itu menjadi tepat. Itu numerasi juga, itu menghubungkan ide ya. Nah, berikutnya, nah ini apa namanya ketakutan untuk melakukan kesalahan. Ini yang biasanya hal-hal yang menjadikan orang itu tidak suka matematika. Wah itu salah itu. Oh itu nggak tepat itu. Nah, berapa banyaknya anak yang akhirnya benci dengan matematika bukan karena matematika sulit, tapi karena cara gurunya menyampaikan. Kalau salah, waduh salah, ulangi. Kenapa nggak diganti lagi? Ayo kita coba, gitu kan. Atau kalau misalnya itu sudah abstrak, misalnya 2 ditambah 2 nggak bisa, ya mundur lagi. Apa? Cari benda, gitu ya. Jadi kemarin itu ya, anak saya itu sudah kelas 2 SMA. Pembagian sulit. Akhirnya apa? Nah, saya ambil itu Bu, sedotan. Ini loh Dek, yang namanya pembagian itu. Ya. Kalau misalnya 40 dibagi apa 42 dibagi 6 ya. Itu caranya ada ini 42 nih ya. Saya pegang itu apa namanya? Sedotan terus kemudian saya bagi 6. Nah, nih satu 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 nih. Nih satu 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 6. Satu satu satu. Oke, 42 dibagi 6 jadinya berapa? Oh, 3. Iya, benar. Nah, jadi konkret. Jadi kalau begitu 3 eh, dikalikan 6 eh, eh, sorry, 3 kali 6 kan 18 ya. Pokoknya something lah gitu. Jadi kalau anak itu buntu ya di apa namanya di abstraknya, itu kita kembali lagi ke konkret. Jadi proses berpikir yang konkret, terus kemudian apa namanya yang sensorik, sensori motor, terus kemudian persepsi, akademis itu kita pakai. Jadi kalau misalnya sudah berupa simbol-simbol, itu sudah akademis. Maka Anda harus menurunkan ke persepsi. Persepsi apa? Pengalaman. Persepsi nggak hidup juga. Itu ke sensori motor. Sensori motor itu apa? Ada benda yang bisa digerakkan. Gitu. Ya. Jadi kita bisa membantu anak-anak itu dengan melihat proses berpikirnya tadi. Nah, yang kedua, peserta didik ya yang tidak takut melakukan kesalahan lebih cenderung mendapatkan ide-ide baru ya. Nah, apalagi banyak kan itu miskonsepsi konsepsi di SD itu kalau caranya tidak sesuai dengan guru maka salah. Ya nggak bisa begitulah. Yang penting kan hasilnya itu kan. Karena apa? Anak-anak ya itu kan punya cara masing-masing itu. Bisa cara pembagian kayak tadi satu satu satu. Ada juga yang misalnya membayangkan. Yang penting kan hasilnya benar. Gitu. Ya. Nah, oke. Nah, berikutnya. Nah, ini mari kita refleksi. Jadi Bapak Ibu, ya, sudahkah Bapak Ibu itu memberikan lingkungan belajar numerasi itu yang nyaman buat anak-anak? Ya. Jadi ini menjadikan refleksi bagi kita, ya. Nah, jadi ini praktek pembelajarannya, ini contoh-contohnya, kegiatannya banyak sekali. Ini silakan nanti dilakukan sendiri di rumah, ya. Oke, kita sekarang masuk ke pertanyaan saja, Bunda Nulu. Ya. Baik, Hmm. baik teman-teman. Halo.
Apakah masih mendengar suara saya? Jangan-jangan pada tidur. Oke, teman-teman, tadi sudah dilakukan ini ya, penguatan gitu ya. Ada sentilan-sentilan, ada kemudian Bu Marti coba memberikan beberapa pengetahuan yang selama ini memang kita eh, salah persepsi, miskonsepsi ya, Ya, miskonsepsi. Oke, nah dari semua tadi kira-kira adakah yang mau disampaikan atau mau ditanyakan? Silakan, masih pada setia. Kita ada di 691 peserta. Masya Allah. Mantap ya. Ya, teman-teman boleh bertanya? Langsung raise hand. Wih, banyak. Ya, oke. Teh Dela on cam ya kalau bertanya. Bunda Nurul yang Silakan. kemarin yang tiga peserta terbaik dan lain-lainnya sama hari ini, jadi nanti ada enam peserta terbaik ya. Nah, Nah, tolong ya nanti Bunda. apa namanya diberikan ke saya alamatnya ya. Nanti Siap, timnya yang akan mengirim bukunya. siap, siap Bunda. Sedang dipilih-pilih. Teh Dela siap. Insya Allah siap. Ih, cantik banget. Dari mana nih? Dari Bandung. Masya Ya, Allah. Mangga Teteh, silakan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebetulnya saya agak grogi. Eh, Kalau misalnya nih kan saya tuh sebenarnya tertarik sekali untuk mengajarkan numerasi kepada anak gitu ya. Terlebih di sekolah saya sekarang pembelajaran itu sentra dan jadi sekarang tuh sentra 3R, Math and Balok sama Science itu digabung kayak gitu. Terus Mm-mm. tadi sempat saya dengar itu apakah boleh matematika itu menjadi kata mata pelajaran itu sebenarnya kan kalau di TK itu bukan mata pelajaran mungkin ya gitu ya. Tapi apa gitu sebutannya. Cuman kalau misalnya digabung gitu, apakah anak-anak tuh jadi lebih paham gitu kalau misalnya kayak saya tadi yang tadi saya sebutkan kayak misalnya 3R, Math and Balok, Math and Construction sama Science itu digabung dan anak-anak tuh jadi bingung nggak ya gitu sama pemahaman si numerasi ini. Terus juga sama sedikit gitu ya saya bertanya kalau misalnya yang lebih penting itu yang mana untuk anak usia dini, apakah simbol terlebih dahulu untuk numerasi gitu ya, atau konsep bilangannya terlebih dahulu, itu sih paling. Soalnya eh bukan kasus sih, cuman yang sering saya temui gitu, anak tuh udah bisa menghitung, tapi masih belum paham gitu kalau ini tuh eh apa ya istilahnya, eh apa nulisnya kayak gimana, terus juga dan lain halnya kayak gitu. Lambangnya. Mungkin Oke, sekian untuk saya. ya. Mohon Teh maaf Dela kalau mengajar kurang. di sekolah apa, Neng? Saya di TK Biang Lala, Bandung. Oke, TK Biang Lala ya cukup gede TK-nya itu. Nah, Ya, ya langsung saja Bu Marti biar bisa bersebelahan, Oke. biar tambah grogi Teh Delanya. Silakan langsung direspon. Oke, yang pertama pembagian sentra itu tentunya punya filosofi ya. Jadi kita membagi itu harus tahu tujuannya untuk apa dan peruntukannya untuk apa, gitu ya. Eh, Terus terang saya lebih mendalami Montessori ya. Kalau di Montessori itu memang ada math ya, dan mathnya Montessori itu memang menjadi satu subjek ya, yang itu memang punya subjek sendiri dan memang sangat konkret gitu ya. Nah, jadi eh, apa namanya yang saya highlight dari Teh Dila tadi, apakah nanti muridnya tidak bingung? Nah, saya rasa murid tidak akan bingung. Kayaknya yang bingung gurunya deh. Anakku mau saya ajarin apa? Kayaknya itu yang lebih tepatnya gitu ya. Jadi kalau misalnya matematika sebagai subjek, saya lebih menyarankan pakai aja modelnya Montessori. Itu sudah ada subjeknya. Tapi ada syaratnya, ya. Syaratnya Anda bisa mengajarkan matematika dengan menggunakan Montessori itu ketika anak-anak itu kemampuan bertuturnya ya itu udah runut ya. Jadi eh, jadi nggak langsung ke angka, justru eh,
anak itu harus ke benda-benda lebih dulu. Misalnya ada ini ada satu semangka, ditambah lagi dua semangka, ditambah lagi tiga semangka. Kalau semangka kegedean kali ya, jeruk lah gitu ya. Satu jeruk, dua jeruk gitu. Nah, aku punya satu jeruk. Nah, terus kamu punya satu apa? Aku punya satu anggur ya. Oh ya, kita sama-sama punya satu ya. Ya, tapi satu anggur, yang satu jeruk ya. Tapi aku mau berbagi. Oke, ya. Terus kemudian, oh iya, ternyata kalau anggur nggak bisa dibagi ya, gitu ya. Oh, kalau jeruk ternyata bisa dikupas dan bisa dibagi. Oke, kalau begitu eh, sama-sama satunya, kalau kita mau berbagi, sebaiknya kita beli jeruk atau beli anggur. Itu udah matematis, Bun. Hmm, ya. Karena apa? Salah satu prinsipnya matematika itu adalah juga problem solving. Tapi kalau anak kita hanya fokus pada angka, terus kemudian pada bagaimana nulisnya, itu hanya akademik saja keperluannya. Tapi keperluan kehidupannya sendiri itu tidak berkembang. Ya. Jadi yang namanya literate dan numerit itu salah satunya adalah dia mampu memberikan problem solving untuk dirinya dan untuk lingkungannya. Sekarang saya mau tanya kepada Bunda Dewi. Anak-anak yang pinter matematika pertambahan perkalian dan lain-lainnya kayak gitu. Dalam dunia nyata gitu. Kalau dikasih uang, dia bisa nggak menggunakan uangnya itu dengan baik? Eh, Tergantung anaknya mungkin. Loh, enggak, ini bukan tergantung orangnya. Faktanya. Oh, faktanya. Nah, Mungkin iya. sekarang saya tanya deh. Anda yakin nggak semua orang yang yang punya uang banyak itu bisa menggunakan uangnya dengan baik? Enggak. Enggak kan? Nah, yang uangnya banyak itu yang selama ini sering banyak dikerjakan orang. Tidak yang namanya literate dan numerit itu dia mampu menggunakan uang yang banyak itu untuk kepentingan yang lebih besar. Itu namanya literate and numerit. Itu. Jadi kalau punya uang banyak, tapi ternyata tidak untuk hal-hal kebaikan, itu berarti unliterate and unnumerate gitu maksudnya. Jadi Oke. filosofinya di situ gitu. Jadi pelajaran literasi numerasi ini bukan hanya masalah bagaimana anak bisa menghitung, bagaimana anak tahu tentang penjumlahan perkalian, bukan itu. Tapi setelah itu so what? Apa kaitannya dengan kehidupan nyata? Apa kaitannya dengan kemampuan dirinya untuk menyelesaikan permasalahan baik dirinya maupun lingkungannya, itu yang lebih penting. Jadi step berikutnya namanya problem solving itu jangan sampai dia punya masalah. Jadi yang sekarang orang-orang yang terkena pinjol ya itu bukan berarti nggak ngerti kali bagi tambah kurang, Bun. Tapi dia tidak ngerti mana yang penting dan mana yang kurang penting. Ketika orang nggak mengerti mana yang penting dan yang kurang penting, berarti tidak ngerti prioritas. Itu berarti numerasinya juga kacau. Begitu, Bunda Oke. Dela. Hmm. Oke. Tadela Mudah-mudahan ya. gimana? Kalau yang tadi konsep bilangan sama simbol itu, Tadi sudah saya bilang kan ya, lebih baik mengajarkan yang konkret tadi, yang aku punya satu jeruk dan lain-lain tadi ya. Hmm. oke. Jadi disinilah pentingnya guru-guru itu numerasinya harus apa? Literasinya harus kuat dulu, ya. Literasi dan numerasi itu harus kawin, diajarkan bareng-bareng. Nah, nah itu ya. Ya. Jadi ketika saya memperdalam literasi dan numerasi, akhirnya saya tetap menghargai eh, apa namanya semua bentuk pembelajaran. Apakah itu bentuknya sentra? Apakah itu bentuknya Montessori? Apakah itu bentuknya klasika? Yang penting adalah bagaimana literasi dan numerasi ini dapat memberikan anak-anak itu ilmu yang menjadikan dia lebih produktif dan lebih banyak beramal soleh. Itu Oke. intinya. Ya. Oke. Ya, cukup ya Tadela ya. Oke. Em, saya mau ini Bu, mau bertanya. Ais. Menanggapi menanggapi dari Teh Dela tadi intinya bahwa gurunya dulu ya yang benerin gitu. Gurunya dulu harus benar, baru benerin anaknya, gitu kan Bun Yes, ya. betul Oke. sekali Bunda. Nah,
dalam kaitan ini yang numerasi, kita belum belum punya follow up yang numerasi. Apakah untuk guru-guru yang sekarang sedang belajar wajib memahami dan dilatih walaupun dari dasar matematika Montessori, Bu? Ehm, Kalau matematika Montessori itu saya kasih modulnya juga selesai. Tapi persoalannya bisa baca modul atau enggak? Ya, maksudnya harus ada orang yang menggait gitu, how to read this book gitu. No, 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 bukan itu. Saya lebih suka guru-guru diajarkan literasinya dibenerin dulu. Kalau literasi gurunya Oke, naik, ya, program literasi guru ya. Jadi bagaimana guru itu bisa memahami, ya, memahami. Bukan metode Montessori itu literasi dan numerasinya seperti apa. Gurunya, literasi gurunya harus naik dulu. oke. Salah satu indikator literasi guru itu adalah dia mampu, ya, Mhm. mengambil intisari konsep untuk diterapkan sesuai dengan konteks. Gitu. Ya. Oke. Heeh. Iya, intinya gurunya harus literate. Itu betul sekali, ya. Iya, jadi ini kan 2 kali pertemuan hanya bridging saja sih, Bu. Teman-teman juga tadi ketika ditanya masih ragu-ragu dan masih takut-takut. Itu ciri khas kita itu. Jadi ragu-ragu untuk menjawab, takut salah dan sebagainya. Sehingga ketika Bunda bilang, oke, mengambil konsep dari apa yang A, B, C. Nah, itu sebenarnya yang masih harus dibuatkan jam terbang. Makanya tadi saya tertarik, apakah untuk sementara gitu ya, setelah 2 kali pertemuan, kemudian nanti kita coba mendatangkan narasumber, bagaimana literasi itu bisa disinergikan dengan buku cerita, misalnya gitu. Nah, untuk numerasinya, apakah perlu teman-teman ini belajar tadi tentang dipahamkan matematika Montessori atau apapun? Menurut Bunda tidak ya? Menurut saya justru gini, sebelum Oke, semuanya, jadi kayak pembelajaran berbasis buku itu kembali lagi how to deliver ke anak. Tapi oke, literasi gurunya sendiri tidak naik. oke. Saran Bunda, materi apa yang harus dipaksakan untuk dipahami ya? Kalau bahasa saya gitu. Guru, literasi guru. Saya punya materi tentang literasi guru. Jadi bagaimana membaca untuk belajar. Sehingga nanti saya ajarkan kepada guru-guru. Nah, gimana mau baca? Kalau sukanya baca media sosial, tapi ketika dikasih buku ngantuk, kan nggak bisa. Oke. Iya, itu kan Ya, harus Bu. Nah, literasi guru itu berapa lama, Bu Marti? 6 kali pertemuan. Wih. Halo, halo. Halo, Anda-Anda siap 6 kali pertemuan untuk dipaksa enam paham kali dulu. pertemuan, apa 1 kali pertemuan 2 jam, terus kemudian ada yang perlu diajarkan dan lain-lain, dan harus Mm-mm. komit ke enam-enamnya. Oke, oke. Iya, Ya, 6 kali pertemuan ya, berarti ini bayar, Bu. Ya, 6 kali pertemuan nggak bisa gratis. silakan Oke. talk itu yang ngajarin. Tapi Oke. yang jelas kalau misalnya apa namanya setiap sekolah itu minimal kepala sekolahnya sama 2 gurunya itu sudah cukup. Setelah itu mengajari teman-temannya. Oke. Jadi Bunda Nurul, saya ini sudah ngomel ke kementerian, ya, itu untuk tingkat fonik saja, itu untuk sekarang itu masuk ke PNM. Saya memerlukan waktu dari tahun 2012, tahun 2022 baru diiyakan. Literasi guru ini, ya, saya udah ngomong dari tahun 2022, baru saat tadi malam itu baru apa namanya diengehkan. Oh iya ya, berarti harus gurunya ya diajarin bagaimana membaca pemahaman, bagaimana ini. Baru mudeng. Lah itu mau luring. Di mana Bunda Nurul? Mau luring berarti 2 hari dong, Bu. Ya, 2 hari. Dua Waduh. hari nginep. Wah. Oke, kita akan cari sponsor ya nanti ya. Ya, silakan. Tolong yang Ya. mengadakan. Heeh, eh, iya. oke. Tapi narasumbernya Bu Marti dengan tim atau Bu Marti aja? Saya aja dah kalau nanti dengan tim nanti berat bayarnya. Oke, teman-teman kita buat 2 opsi ya. Tapi kalau daring memang kurang menarik ya, karena kan ada ini nggak ada orangnya tiba-tiba ya, gitu. Ya, Tapi ya. kalau luring yang harus kita pikirkan dari yang jauh bagaimana cara datangnya. Atau teman-teman silahkan nanti berkumpul gitu ya, berapa orang nanti kita datangkan Bu Marti. Kita carikan sponsor.
Oke, Bu Marti sepertinya teman-teman sudah cukup ya. Lebih tertarik pada 6 kali pertemuan, betul nggak? Bu Nani, oh Bu Nani begini, siapa yang Oh, tanya? Bu Nani, Bu Nani mau tanya. Oke, satu ya, yang terakhir Bu Nani ya. Usap-usap kepala, boleh dikasih tahu kenapa? Ya Bun, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Nani di mana Bu Nani? Saya dari Kuningan Bun, TKI Sia 1 Kuningan. Masya Allah. Partnernya Bu Nurul. Ya, Wais, Masya Allah. ya, Kalau tuang mah Alhamdulillah. keren, pokoknya. Ya, Iya, gimana? keren sekali semenjak Bu Nurul nih semakin berkembang dan maju Bun. Terima kasih banyak. Gimana Bu Nani? Alhamdulillah, Hirobil Alamin, saya mendapatkan pencerahan tentang literasi dan numerasi ini Bunda. Nah, tadi banyak sekali mungkin ini perlu pemahaman yang lebih, Bun, ya, terutama untuk guru-guru TK itu apa? Kalau menyimak seperti ini itu alhamdulillah ternyata banyak kesalahan selama ini kita menerapkan tentang numerasi kepada anak. Ya, Kita itu dituntut anak itu mesti bisa tentang penjumlahan, pengurangan dan lain sebagainya tanpa apa ya? Memberikan fasilitas yang bisa eh, apa yang bisa dilakukan oleh anak secara konkret gitu. Ternyata guru itu emang perlu literasi gitu, Bun. Nah, tadi ya saya setuju dengan luring itu karena lebih lebih akan lebih nyata gitu ya. Saya lebih tertarik gitu, Bun. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bun. Itu Oke, masuk ke tanggapan dari saya. Jadi siap oke, saya kalau ruling. oke. Sebentar ya teman-teman ya, karena Bu Neni tersangka ya, jadi tersangka. Boleh nggak teman-teman nulis sudah di Eli. chat ya? Kira-kira kalau luring teman-teman mampunya bayar berapa? So, kasih tahu saya. Biar dibaca langsung sama Bu Marti. Ayo, kalau luring teman-teman, kira-kira coba lihat Bu Marti ya, Mm-mm. mampunya bayar berapa? Luring ya, luring itu ketemu loh, tatap muka nginap tuh. Bayarnya 100 dan 150 Bu. Di angka itu kekuatan teman-teman Bu. Jadi biasa kalau kita luring itu, kita keliling cari sponsor Bu Marti. Emang kenapa? Ya Emang kenapa? karena kan bayar narasumber ya teman-teman ya, Ya, yang bayar jelas tempat. kalau narasumbernya saya itu Hmm. eh, aku nggak jualan ilmu. Iya, kalau nginep memang untuk biaya penginapannya itu eh, cukup 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 besar gitu Bu. Ya, jadi maksudnya gini Bunda, siapa tahu di antara peserta ini ada sekolahnya yang memungkinkan untuk Hmm, teman-teman itu menginap. Kan bisa begitu. oke. Terus kemudian Hmm, masak, kita botram kan bisa saja. Ya kan? oke. Hmm, Ya, ya. Hmm. oke. Kalau gitu kita akan carikan di Bekasi dulu ya untuk 50 orang dulu di Iya, Bekasi. ya, nggak bisa lebih. Memang maksimal itu 50 orang satu angkatan. Oke, 50 orang dan kita nanti akan cari tempat yang gratis. Silahkan nanti mendaftar. Ya, Hmm. di Bekasi. Akomodasi transportasinya silahkan cari sendiri. Kita akan siapkan tempat tinggal gratis. Oke. Ya, teman-teman, terima kasih Bu Nani ya menjadi pemicu ini. Kayak gini-gini tuh Bu yang buat kita kemudian berpikir cereng gitu. Iya, Ya, jadi gini Bunda Nurul. Eh, Insya Allah dari komunitas ini kita mencoba memberikan keyakinan ya bahwa orang yang literate itu akan memberikan dampak kepada lingkungan. Itu yang lebih penting. Nah, jadi sebenarnya untuk literasi sendiri itu selama ini saya membangun kesadaran kepada orang-orang yang namanya literasi, orang yang literate itu bukan orang yang bisa nulis banyak, bisa dongeng banyak, bukan itu. Tapi orang yang bisa memberikan manfaat lebih banyak gitu. Nah, kalau misalnya guru PAUD-nya nanti literasinya naik, dia bisa membuat buku sendiri, kan otomatis dari bukunya itu eh, untuk ongkos cetaknya dan lain-lainnya, dia akan bisa berpikir begitu, ya kan? Itu maksud saya lebih 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 bisa gitu ya. Hmm.
Allahu Akbar, kemanapun Bu Marti bergerak, saya ini aduh, Allahu Akbar. Udah nggak ikut-ikut yang kayak gitu Bu Jaya. Ya, Anda keliru teman-teman. sekali. Ya, ini kan satu kenyataannya, Bu. Jadi Betul. bagaimana keterbatasan banyak pihak, tapi pengen mendapatkan ilmu yang maksimal. Gitu ya, teman-teman. Kita akan mulai tantangan. Ini langsung tantangan nih dari Bu Marti. Beliau bersiap untuk membersamai kita, tapi teman-teman punya keterbatasan. Tadi sudah dibaca semuanya gitu ya. Oh, ternyata hanya di angka 100 sampai 200 ribu saja kekuatan teman-teman. Kita akan coba wujudkan, berdoa ya Allah ya, mudah-mudahan dikasih kemudahan sehingga teman-teman bisa langsung datang menyerap ilmunya luring, tidak daring lagi. 2 hari ya Bu Marti ya. Ya, insya Allah Bismillah 2 hari. ya. 2 hari, Oke, tapi nanti di 2 hari itu nanti mm, apa namanya kita bisa setelah itu mau bikin buku anak kayak mau bikin apa. mm, Tapi kalau misalnya pola pikirnya itu sudah dibenerin, itu insya Allah bisa. Bisa jalan oke. sendiri. Oke, satu guru, satu buku. Itu kalau Next. sederhana, satu guru satu buku. Enggak selesai-selesai nih kalau menerima tantangan dari Bu Marti. Oke, kelas malam ini sungguh menyenangkan ya teman-teman ya. Paling tidak effort untuk bisa belajar itu lebih tinggi. Kita memperbaiki diri kita dulu sebelum kita ngajarin ke anak-anak. Kalau gurunya nggak bener, anaknya juga nggak bener gitu. Ini ada yang lucu nih. Nanti luringnya ada YouTube ya Bun ya. Eits. Udah mulai kepo. Baik Bu Marti, ini sudah 21:07 ya Ya, siap, teman-teman siap. ya. Jadi kita persilakan Bu Marti untuk memberikan closing statement. Nanti kalau Bu Marti sudah selesai, Bu Marti meninggalkan kita, baru kita akan share untuk link daftar hadirnya. Silakan Bu Marti untuk closing statement malam ini. Terima kasih yang pertama kepada Bunda Nurul atas kesempatan yang sangat berharga hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini, kalau ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Apabila eh, hal-hal informasi-informasi hal yang baru atau mungkin ada hal-hal yang berbeda dengan pemahaman bunda-bunda yang ada di sini, mohon izin tolong juga di-share misalnya saya punya ini dari ilmu A, ilmu B gitu. Selama itu kebenaran, nah insya Allah kita bisa sama-sama belajar. Bunda, eh, kembali lagi saya sampaikan bagaimana para ulama itu berhasil dan akhirnya memberikan karya-karya besar itu ya. Jadi seperti apa namanya pesawat terbang itu ternyata juga dari ilmuwan Muslim ya yang menemukan. Terus kemudian eh, apa namanya teleskop dan lain-lain itu dari ilmuwan Muslim. Ternyata urutannya begini Bunda. Mereka kecilnya ya ilmu yang fardu ainnya itu diselesaikan dulu semuanya dari Quran, terus kemudian apa sholatnya. Nah setelah itu mereka belajar bahasa Arab. Setelah belajar bahasa Arab, mereka belajar ilmu mantik. Setelah belajar ilmu mantik, mereka belajar aljabar. Setelah itu mereka belajar tentang sejarah. Sejarah dari para ulama, bagaimana mereka itu eh, apa namanya berkontribusi terhadap dunia. Ya, nah dari situlah baru mereka berkarya. Karena itulah kalau kita tahu ya Ibnu Sina dengan ilmu kedokterannya, Ibnu Khaldun dengan ilmu sosialnya, terus kemudian Al-Jabar ya, Al-Khawarizmi dengan angka nolnya. Insya Allah orang-orang Indonesia itu juga bisa akan sampai ke sana ketika literasi dan numerasinya dibelajarkan dan digunakan dengan baik. Ya. Itu saja dari saya. Mohon maaf lahir dan batin. Mari kita saling kirim doa dan saling selalu menjaga keikhlasan untuk kita sebagai guru. Terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan unmute teman-teman. Kita doakan Bu Marti selalu sehat. Coba kita berdoa menurut keyakinan teman-teman. Kita sampaikan langsung. Ya, Bunda, terima kasih. Terima kasih. Bunda, Tuh terima buat Bunda, kasih. panjang umur, Allah berkah khairan ilmunya. kasir Bunda. Sehat Oke. selalu. Doa. Nurul. Ilmunya pencerahan Dengan hati. Oke. Bunda. Ilmunya Bunda, Bunda
Teman-teman, terima kasih doanya ya. Jadi kita doakan beliau selalu sehat, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan bisa terus bersama-sama kita ya. Kita akan menuju ke luring, luring yang pertama. Terima kasih Bu Marti, terima kasih sebelumnya. Sehat selalu Bun. Saya pamit dulu ya. Silakan Bu, silakan. Ya, eh, teman-teman, ya sudah selesai acara kita. Sekarang kita akan ngurus masalah kita. Masalah kita apa? Terlewat daftar hadir. Gak dapat sertifikat nanti. Oke, semuanya ya, semuanya tidak tidak nulis chat apapun. Saya akan coba cek apakah bisa di stop ya. Oke, silahkan teman-teman untuk ngisi daftar hadirnya. Nah, ke ini kan, coba saya akan share kembali. Tolong tidak ditumpuk ya, teman-teman ya. Tolong tidak ditumpuk. Saya akan nge-share kembali daftar hadirnya. Silakan isi dengan benar sehingga bisa dapat sertifikat. Ya, semuanya tidak mengisi. Ya, oke ya. Chatnya tidak ditulis apapun. Silakan langsung diklik saja, teman-teman. Diisi daftar hadirnya ya. Ya, Bu Dewi mau bicara apa? Sudah, teman-teman ya? Oke, kalau sudah, teman-teman, silahkan Belum untuk ada linknya, Bun. Bun, sudah ada linknya. Bun, Bunda, kok saya Ya, jawabnya Anda sudah menjawab? ya tadi Iya berarti sudah sama. Iya, Ini Anda sudah menjawab. Belum,